Story Ghost Bell. Welcome back, Story Ghost Bell. Oke, aku ingin berbagi sedikit cerita. Jadi pengalaman yang cukup seram, tapi tidak terlalu seram. Pada saat itu kejadiannya ini di mobil. Jadi aku dari rumah itu Denpasar menuju ke Singaraja. Jadi kalian yang tahu jalan daerah Denpasar ke Singaraja itu memang cukup ada semak-semaknya, cukup menyeramkan. Cuman ada rumah masih ada dan rumah sedikit-sedikit. Jadi pada saat itu ceritanya aku bepergian bersama keluarga menaiki mobil ke daerah Singaraja. Nah, kurang lebih tempuh perjalanan itu 2-3 jam. Jadi perjalanan sudah ku tempuh sekitar 2 jam. Itu dari Denpasar ke Singaraja. Kira-kira itu masih di pertengahan, lagi sejam itu akan nyampe ke Singaraja. Nah, pada saat sebelum nyampe ke Singaraja, sekitar 2 jam kita tempuh, itu bapakku ingin kencing, jadi di pinggir jalan. Nah, aku turunin mobilnya, aku minggir mobilnya dan bapakku turun kencing di rawa-rawa tersebut yang banyak hutan-hutannya tersebut. Jadi pada saat itu bapakku kencing, dan setelah kencing itu kembali lagi naik dan kita melanjutkan perjalanan ke Singaraja. Kurang lebih lagi 1 jam itu sudah sampai ke Singaraja. Nah, pada saat sebelum sampai ke Singaraja, sesudah kencing, kira-kira kita berjalan sekitar 10 menit lagi kita menempuh jalan. Itu di tengah-tengah jalan tiba-tiba rim mobil kami atau rim mobilku itu blong. Jadi itu blong benar-benar nggak bisa direm. Cuman lama-lama itu sekitar 5 menit sampai 10 menitan itu kembali bisa direm sedikit-sedikit. Cuman rimnya itu harus benar-benar neken banget, gengs. Jadi rimnya itu ditekan sekali baru bisa mobilnya ngerem dengan sempurna. Nah, posisi pada waktu itu aku yang bawa mobilnya. Jadi aku yang ngerasain sendiri bahwa remnya itu blong. Dan kejadian di mobil itu langsung aku bilang sama bapakku, kenapa ini remnya blong ya? Tak rem, itu kurang lebih aku naik mobilnya sekitar kecepatan 20-40 km pelan-pelan. Jadi pada saat pelan-pelan aku iseng pencet rem dan itu benar-benar blong, dan aku cukup panik karena blong itu, dan bapakku nyuruh minggir dan kita pelan-pelan minggir dengan tidak memakai rem. Jadi dia mau minggir sebentar dan akhirnya kita tukeran sopir, bapakku yang nyopir karena remnya blong. Pelan-pelan kita cari bengkel. Nah, aku carilah di online di Google, aku cari bengkel terdekat di sana, daerah sana, dan akhirnya ketemu. Dan itu posisi hari Minggu dan bengkel-bengkel tersebut rata-rata tutup, dan itu bengkel sebenarnya tutup. Jadi aku telepon, apakah bisa memperbaiki mobil ini sebentar? Oke, kata Pak bengkel, bisa, tetapi kita harus menunggu sekitar 1-2 jam karena dia lagi ada acara di rumahnya. Jadi kita okein, kita taruh mobilnya di bengkel, kita rame-rame di sana masih diam. Setelah kita menunggu 30 menit, menurut kita satu keluarga itu lama karena sejam 2 jam, dan itu belum tentu juga dia bisa karena benar-benar rumahnya ramai pada waktu itu ada acara. Akhirnya kita memutuskan untuk tinggal
tinggal bengkel tersebut kita mencari bengkel resmi dealer di daerah sana, dan akhirnya kita ketemu. Kurang lebih kita tempuh itu sekitar 30 menit untuk mencari bengkelnya itu. Kita pelan-pelan banget naik mobil, nyampe di bengkelnya itu benar-benar pelan. Akhirnya sampai dan tidak terjadi apa-apa. Sesampai di bengkel, dicek semuanya, dicek rim dan segalanya, kan bengkel semuanya tahu. Dan sesudah dicek semuanya, akhirnya mobilnya jadi, dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi apanya kadang diganti itu aku juga kurang mengerti karena aku bukan bengkel. Dan akhirnya kita pulang ke kampung halaman, dan akhirnya sampai di kampung halaman. Nah, sesudah cerita ini, kejadian ini sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi saudaraku itu mengalami hal yang sama di tempat yang sama, dan dia juga kencing. Jadi benar-benar sama, remnya blong juga sama. Dan salah satu dari saudaraku itu yang menumpang di mobilnya itu memang itu bisa kayak melihat, berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Jadi pada saat itu menurut dari saudaraku yang bisa melihat itu, jadi kata mereka jangan kencing sembarangan. Makhluk-makhluk tersebut memberikan seperti peringatan ringan karena kita sudah kencing sembarangan mungkin di huniannya mereka. Itu diberikan kayak jangan kencing sembarangan, aku terganggu, mungkin seperti itu atau bagaimana kita tidak tahu. Dan katanya seperti itu, jangan kencing di daerah sana, bila perlu kita kencing kalau bisa ke pom bensin, ke warung, pokoknya kita nyari toilet di sana. Nah, katanya seperti itu, dan kejadiannya itu sama percis, rimnya blong juga. Dan ini cukup menurutku benar-benar menyeramkan juga. Tetapi aku tidak tahu itu sosok yang memberikan peringatan itu apakah udah dewasa atau masih kecil atau anak-anak. Intinya katanya itu di rimnya itu kita dicanain karena dia merasa terganggu, tolong jangan gini, gitu aja. Cuman menurut aku itu masih cukup dia baik. Kenapa baik? Karena astungkare aku dan juga saudaraku yang mengalami kecelakaan tersebut, mengalami kejadian tersebut, tidak ada untungnya hal-hal yang aneh yang kita tidak pungkiri. Jadi untungnya masih bisa selamat sampai tujuan, hanya memberi sedikit peringatan bahwa jangan kencing sembarangan atau membuang sampah atau dan segalanya mungkin yang mengganggu mereka. Dan juga sosoknya itu aku tidak tahu karena tidak berani bertanya. Jadi ini informasi dari ibuku. Waktu itu dia sempat silaturahmi ke tempat saudaraku itu, dan dia cerita juga ternyata itu diganggu. Bukan diganggu, dia memberikan sedikit peringatan. Mungkin ambil hikmahnya dari cerita ini. Kalian yang mungkin mau pulang kampung, jangan pernah kencing sembarangan, buang sampah dan lain sebagainya yang mengganggu mengganggu mereka. Jadi sekian aja ceritanya. Kalian yang mengalami kejadian sama, kejadian yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Ini kurang lebih kejadiannya sesudah di jembatan mau ke Singaraja. Kalian yang di Denpasar pasti tahu di mana itu daerahnya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian yang ada cerita bisa juga kirim lewat email atau lewat email Instagram di Agus Bella Mardika. Mungkin sekian aja cerita Story Gospel. Terima kasih.